Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ari Wibowo. Saya mengajar di SMK Perguruan Cikini, Jakarta, jurusan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Hari ini, tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023 dengan materi intervilan routing. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam KJC. Salam. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baik kita berdoa dulu. Ketua kelas, silakan pimpin doa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan kami, sinarilah hati kami dengan sinar hidayah-Mu. Sinarilah hati kami dengan sinar hidayah-Mu. Sebagaimana Engkau telah menyinari bumi ini Bagaimana Engkau telah menyinari ini dengan matahari-Mu untuk selama-lamanya. Ya Allah ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu kami dan bertinggilah kecerdasan serta pemahaman kami. Amin ya robbal alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak Bapak kelas 11 KJC kelompok yang A, selamat kembali berjumpa dalam mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan ya. Hari ini Senin tanggal 4 Desember 2023. Sehat semuanya ya? Sehat kan nih? Ya, semoga sehatnya nggak cuma jasmaninya aja, tapi rohaninya juga sehat kayak gitu. Kita mulai dengan absensi dulu ya. Katakan hadir untuk yang hadir, oke? Kelas 11 KJC. Oke. Bizarro, Dwi Atya, Dia Suara, oke, artinya hadir semua ya? Ada yang belum di absen? Nggak ada ya? Berarti hadir semuanya. Alhamdulillah, berarti hari ini nihil anak-anak Bapak kelas 11 KJC. Kita lanjut sebelum ke pembelajaran. Bapak ada sebuah games nih buat kalian ya. Ada sebuah games sebelum kita mulai pembelajaran biar seru ya, siang-siang hari ini kita nge-games gitu. Oke, sekarang coba, ini kan pas nih berpasang-pasangan, dua orang coba. Ya, nanti permainannya agak sedikit menggunakan fisik tapi jangan kencang-kencang ya. Ayo berdua-dua, coba pilih temennya. Ini dua pas, cewek. Cewek ganjil ya, nggak apa-apa, berarti satu nanti sama siapa. Ayo silakan. Go. Ini pas berdua ya. Ayo. Udah ya. Deketan ya. Ini nama gamesnya adalah si hijau dan si hitam ya. Si hijau dan si hitam. Jadi kan sama-sama depannya hi gitu ya. Nanti ketika Pak Ari bilang hitam atau hijau gitu ya, yang merasa nanti bagi nih, ada yang hitam, ada yang hijau, ada yang hitam, ada yang hijau gitu ya. Nanti ketika Pak Ari bilang hitam, nanti yang hitam usahakan pegang tangan atau tepuk tangan si yang hijaunya, tek gitu ya. Jelas ya? Jelas, Pak. Paham ya? Paham. Oke, ayo tangannya begini dulu ya. Oke, nanti yang menang Pak Ari kasih hadiah nih buat kalian ya. Saya adalah si hitam. Fokus. Ya udah. Ini hadiahnya lumayan ya. Belum. Ya, ulangi sekali lagi. Saya adalah si hijau. Siapa yang menang? Apaan enggak? Lu nggak pernah ngangkat.
Siapa yang menang? Ini siapa yang menang? Oke, ini siapa yang menang? Nggak ada. Seri, ini siapa yang menang? Malik yang menang. Ini siapa yang menang? Seri. Kalau nggak kena menang nggak sih? Nggak ada yang ya kalau nggak kena berarti menang dia. Harus ada yang menang dong. Menang Pak saya Pak. Oh berarti kamu menang. Kamu nggak kena berarti yang nggak kena menang berarti ya. Mantap jiwa. Ini siapa yang menang? Oh hindar dua-duanya. Berarti nggak fokus ya. Oke, sip. Oke ya. Good. Ya berarti sudah. Mudah-mudahan bisa lebih konsentrasi untuk hari ini, pada siang hari ini gitu dalam pembelajarannya kayak gitu. Nanti permennya disimpan dulu, nanti makanya di akhir. Sebenarnya ada satu lagi tapi takut waktunya kelamaan. Mungkin nanti kalau misalnya sempet di akhir Bapak punya ice breaking lagi gitu ya. Oke, next. Oke, baik anak-anak. Untuk minggu lalu kan kita sudah pembelajaran tentang filan dan juga VTP gitu ya. Sekarang kita akan masuk ke materi yang namanya interfilan ya. Bapak punya pertanyaan nih. Apa yang kalian atau apa fungsi dari yang namanya nomor handphone? Pada punya handphone kan ya? Iya. Raffi apa Fi? Telepon itu buat nelpon orang. Buat nelpon orang. Artinya setiap nomor itu adalah identitas ya, kepada satu orang. Oke, sip, good, nggak salah. Terus pada punya pertanyaan berikutnya nih. Kalau misalnya nomor handphone itu kan dalam satu negara itu hal yang biasa ya. Raffi misalnya lagi ke Bandung tapi nomornya tetap sama. Sekarang Pak Ari punya pertanyaan. Bagaimana ketika misalnya kita pengen menghubungi saudara, kerabat, keluarga kita yang ada di luar Indonesia? Misalnya contohnya lagi ada di Arab, misalnya lagi umroh atau haji gitu. Ada yang bisa menjawab? Ya, Malik. Gunain roaming gitu. Biasanya di kalau beda yang lain itu biasanya contohnya kayak misalnya itu ada kuota roaming. Roaming ya, jadi pakai roaming ya karena setiap negara itu punya apa istilahnya? Protokolnya sendiri ya. Kalau di Indonesia kan biasanya kita menghubungi Indonesia ya, belakangnya depannya pasti 62 kayak gitu. Oke, good. Good, nggak salah ya. Artinya untuk pembelajaran interfilan ini kita akan mencoba nih, kalau kemarin kita udah bikin filan dan itu sama-sama tidak bisa saling terhubung gitu ya. Sekarang akan mencoba menghubungkan filan dari dua switch yang berbeda gitu ya. Gimana caranya mereka bisa saling ngeping atau saling terhubung. Itulah yang akan kita pelajarin pada hari ini, yaitu interfilan routing. Tentunya tadi yang dibilang sama Malik, ada sebuah protokol sendiri. Ya, kalau tadi roaming, mungkin nanti kita akan menggunakan yang namanya router sebagai protokolnya, sebagai fungsinya biar bisa saling terhubung. Ya, jelas ya sampai sini ya? Oke, sip. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak pengen nayangin ke kalian sebuah video. Ya, ini tentang konsepan daripada interfilan. Coba perhatikan dulu semuanya, fokus dulu ke depan. Nah, ini kan ya menghubungkan semuanya bisa sukses. Biasanya 2 kali ya, di ping dulu set, sekali gagal, di ping keduanya baru berhasil. Langsung sukses kembali. Seperti itu.
Ini adalah hasil akhir yang nanti akan kita coba untuk analisis ya. Jadi kalau kemarin kita ngebuat dua VLAN yang berbeda tidak dapat terhubung, dan yang sekarang bisa saling terhubung seperti itu ya. Next, berikutnya kita masuk ke materi hari ini. Fokus ya. Inter VLAN routing. Yang akan kita bahas pada hari ini ya, kurang lebih ada dua ya, yaitu adalah konsep inter VLAN itu sendiri dan juga ada opsi inter VLAN. Ternyata inter VLAN memiliki beberapa opsi, nanti kita akan pelajari pada hari ini. Next. Nah, ya. Inter VLAN routing. Apa sih inter VLAN routing? Adalah proses meneruskan lalu lintas jaringan dari satu VLAN ke VLAN yang lainnya. Inter VLAN adalah proses pembagian segmen di mana pada jaringan lokal yang tujuannya yaitu untuk menghubungkan VLAN yang berbeda, network ataupun IP-nya seperti itu. Lalu inter VLAN memerlukan perangkat yang dapat berjalan dengan layar ketiga dan menggunakan router sebagai penghubungnya. Tadi ya, menggunakan router sebagai protokolnya, harus ada router sebagai penghubungnya. Next, kita masuk ke opsi inter VLAN. Ternyata opsi inter VLAN sendiri itu ada 3. Ya, bisa dilihat di sini. Yang pertama adalah legacy inter VLAN routing, lalu yang kedua ada router on stick, dan yang ketiga menggunakan MLS atau multi layer switch ya, dengan SVI atau switch virtual interface. Apa sih ketiga itu? Kita akan pelajari pada hari ini. Yang pertama, legacy inter VLAN routing. Perhatikan lagi, fokus ke depan. Solusi yang pertama menggunakan interface Ethernet pada router, di mana setiap interface akan terhubung ke port switch VLAN yang berbeda. Interface router berfungsi sebagai gateway default untuk localhost di subnet VLAN. Ini contohnya ya. Ini ada router, ini dua switch nih ya, dimana switchnya terhubung ke dalam dua PC yang menggunakan VLAN yang berbeda ya. Next, ini sih inter VLAN. Ketika PC 1 tadi yang mengirimkan paket ke PC 2 berada di jaringan lain, maka paket akan diteruskan di default gateway yang sudah kita config tadi. R1 akan menerima paket, R1 kemudian merutekan paket tersebut keluar melalui interface ya. Terakhir S1 meneruskan ke paket tersebut. Jadi di mana tadi ya, ini bisa saling terhubung atau mapping gitu ya. Itu adalah legacy inter VLAN routing. Inter VLAN routing ini dapat bekerja dengan baik, tapi memiliki kelemahan, yaitu adalah tidak dapat digunakan pada jaringan menengah ke atas karena router memiliki interface yang terbatas, jadi nggak bisa banyak gitu ya. Karena setiap VLAN menggunakan satu interface, maka akan menyebabkan interface pada router akan cepat habis. Good. Itu adalah kelemahan dari legacy inter VLAN. Next, router on stick. On stick ya, yang kedua. Metode router on stick ini mengatasi keterbatasan tadi yang ada di legacy inter VLAN routing. Pada metode ini hanya membutuhkan satu interface saja pada Ethernet fisik untuk merutekan lalu lintas antar VLAN pada jaringan. Interface Ethernet pada router Cisco dikonfigurasikan sebagai TRAN 802.1Q ya, dan terhubung ke switch layer 2. Secara khusus interface router dikonfigurasikan menggunakan sub interface untuk mengidentifikasi tiap VLAN agar dapat melakukan inter VLAN routing ya. Nah, subinterface yang digunakan merupakan interface virtual, namun terhubung dengan satu interface fisik Ethernet. Ya, subinterface dikonfigurasikan secara independen atau sendiri, ya, dengan alamat IP dan VLAN ID. Subnet interface tersebut dikonfigurasikan sesuai dengan subnet tiap VLAN-nya untuk dapat melakukan proses routing.
Ya, saat lalu lintas VLAN memasuki interface router, kemudian lalu lintas tersebut akan diteruskan ke sub interface VLAN. Router akan meneruskan paket tersebut berdasarkan alamat yang dituju. Ya, ini adalah contoh konfigurasinya. Coba bisa dilihat dari router ke switch ya, switch 1, switch 3, switch 2. Jadi ini mengatasi apa masalah yang ada di legasi router tadi yang pertama, gitu. Ya, ini adalah yang kedua, router on a stick. Next, ya. Catatan, router on a stick ini mendukung hingga maksimal ada berapa VLAN? 52. Jadi artinya lebih besar daripada yang tadi legasi router yang pertama, seperti itu ya. Next, yang terakhir atau yang ketiga, inter-VLAN routing on a multi-layer switch ya. Metode yang paling efektif nih yang sekarang digunakan, melakukan inter-VLAN routing dengan menggunakan MLS dan SVI ya. SVI sendiri itu adalah interface virtual yang dikonfigurasikan pada MLS seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, ini ya. Ini adalah yang paling simpel, yang paling efektif untuk sekarang ini. Dimana catatannya untuk MLS ini sendiri adalah sebagai switch layer 3 karena bekerja layer 2 dan layer 3 itu VLAN SVI dibuat dengan cara sama seperti interface VLAN pada metode router on a stick. Hanya saja SVI dibuat untuk VLAN yang terdapat pada switch. Meskipun virtual SVI memiliki fungsi yang sama untuk VLAN seperti yang terdapat pada interface dari router. Oke, ya. Keuntungannya daripada yang ketiga ini menggunakan MLS, yang pertama lebih cepat ya, karena mekanisme routingnya dan switchingnya ada dalam satu perangkat hardware, tidak membutuhkan link eksternal dan switch ke router untuk melakukan routing. Yang ketiga memiliki latensi yang lebih rendah karena data tidak perlu keluar dari switch untuk menuju jaringan. Dan yang terakhir, kelemahan dari MLS ini sendiri adalah harganya yang cukup mahal. Oke, ya. Bapak pikir cukup jelas tadi apa konsep dasar daripada yang namanya inter-VLAN kayak gitu ya. Nah, coba lihat dulu ke depan semuanya. Ini Bapak punya sebuah topologi, coba dianalisis ya. Nanti ini ada di dalam tugas ya di LKPD. Sekarang sebelum kita masuk ke sini, nanti kalian analisis ya, ada dua gambar, analisis yang pertama dan juga analisis yang kedua ya. Kalau Bapak tanya, kenapa ini bisa dua VLAN ini saling terhubung? Alasannya apa? Inter-VLAN ya, jadi diatur di sininya ya, di routernya seperti itu ya. Nanti kita selesaikan masalah ini secara berkelompok. Tentu nanti habis ini Bapak bagi kelompoknya ya. Oke. Nanti analisis topologi ini udah Bapak masukkan ke dalam LKPD ya. Hari ini kita akan menganalisis LKPD yang Bapak berikan. Oke, sebelum kita menyelesaikan itu akan Bapak bagi per kelompok ya. Sama seperti minggu lalu untuk kelompoknya. Nanti Bapak sebutkan kelompoknya, langsung misahin diri atau gabung bersama kelompoknya. Kelompok yang pertama, Dwi, ada Dwi? Dwi, Malik, Hadi, mana Hadi? Oke, terus Sigit, silakan bikin satu kelompok. Lalu kelompok 2, Dia Suara, Tasya Manik, Naswa, sama Bizarro. Ya, silakan bikin kelompoknya. Ya, minimal nanti satu kelompok itu ada satu PC atau satu laptop ya. Kelompok yang ketiga, Naila Papar,
Satir. Silakan. Dan kelompok terakhir Fahri, Zahir, Ahmed, Satya Lingga, dan juga Raffi Ahmad. Silakan duduk per kelompoknya. Bapak kirim ke Naila ya untuk link nanti kalian download dan kalian langsung kerjakan bersama dengan kawan-kawan sekelompoknya. Oke ya, semua kelompok sudah kelar. Persiapkan untuk presentasi ya. Nanti dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Kelompok 4 mungkin nanti bisa. Kelompok 4. Oke, siap. Kelompok 1 dulu. Kelompok Dwi, Malik, Sigit, dan Hadi dipersilakan. Oke, perhatikan semuanya. Ini ada kelompok 1 yang mempresentasikan hasil LKPD-nya ya, hasil analisis LKPD-nya. Untuk kelompok 1 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Gada Ramadhani. Nama saya Malik Kasihan Masya. Saya Syukur Arianto. Saya dari Bastian. Ya. Kami ingin mempresentasikan LKPD yang sudah dikerjakan dari kelompok kami. Oke. Diskusi permasalahan nomor 1 yaitu isi not merupakan pilar 10 yang dikatakan IKS dikatakan IKS dari BP 192/104/111 berkaitan isi lain isi 0 sampai isi terhubung si 2 terhubung, 3 terhubung dengan alasannya karena sudah terhubung dengan web. Berikutnya merupakan isi 1 nilainya sama, address-nya Fokus ya. di belakang jadi 12. Dan isinya juga sama. Isi 2 dan 20 sama dengan
nol, dengan isi lain, isi 2 dan isi 1 terhubung, isi 0 dan isi 3 itu terhubung, alasannya terhubung dengan komputer. Isi 3 sama dengan 20, namun CPS dan GPI dia memiliki sama dengan satu dan di dalamnya terkait isi lain. Isi 3 dengan isi 0 terhubung, isi 1 dan isi 2 juga terhubung. Alasannya juga sama sudah terhubung dengan komputer. Hasil diskusi permasalahan dua yaitu masalah yang ditemukan itu dapat menghubungkan semua visi dari setiap divisi itu di semua kantor. Habis itu ada masalah semua visi dalam setiap divisi dalam kantor itu harus terhubung dengan router. Soalnya router itu bisa menghubungkan ban yang berbeda. Habis itu solusi mereka akan masalah itu menggunakan interplan routing. Nah, inilah hasil solusi pekerjaan masalah kami. Coba dilihat ya. Untuk nomor 2 hasil analisisnya ya. Gimana caranya setiap isi pada setiap divisi dan setiap kantor bisa saling terhubung. Oke, ini merupakan analisis solusinya. Kelompok 1 sudah memberikan contohnya ataupun membuat topologinya seperti ini. Benar atau enggak topologinya? Benar ya. Itu ada 3 warna. Yang biru divisi apa? Keuangan. Yang itu HRD ya Ungu apa pink? Ungu ya? Ungu itu HRD. Terus yang toska? bikin HRD, Pink HRD. Hijau produksi. Oke. Udah sesuai belum itu yang diminta? Berapa visinya? Oke, gimana kelompok lain? Benar ya? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Lanjut, jawab ada yang ingin bertanya. Saya mau bertanya. Yang di soal yang pertama itu nggak ada gateway-nya, gateway-nya nggak tertera. Kayaknya gateway-nya seharusnya itu 192, habis itu 168, satu situ satu itu titik 1. tadi kita lagi lihat di Itu yang visi berapa yang Isi 1 sama isi 2 isi 0 sama isi 1. Kalau yang visi 2 sama visi 3-nya? Itu magnet itu 200. Habis itu bahkan bukan sudah 112. Ya. Ada lagi yang tanyakan? Ya, jelas ya berarti ya. Jawabannya juga sudah jelas. Berarti tadi hanya kurang di gateway-nya, nggak ditulis sama kelompok 1 ya. Coba lihat tadi jawaban di kelompok 1-nya. Ditambahin aja nggak apa-apa, Malik, Hadi. Ya, itu kan IP address-nya boleh 11. Tapi gateway-nya lupa ditulis tadi ya. Itu nanti ditambahin ya, oke? Oke, sip. Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus buat kelompok 1. Sebenarnya sudah tahu ya tadi permasalahannya, tapi mungkin lupa ditulis aja kalian ya. Oke, silakan.
Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 4. Silakan dulu. Ya. Sebelumnya mohon maaf dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Ibu. Oke, udah semua ya kelompok ya? Ya. Alhamdulillah. Ya. Oke, baik. Dapat disimpulkan nih kalau misalnya menurut Pak Hari dari semua kelompok yang sudah maju gitu ya, 4 kelompok yang ada, artinya pemahaman kalian tentang konsep dari yang namanya interfilan sudah cukup bagus gitu ya. Walaupun tadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang sedikit terlewat aja gitu, kayak misalnya tadi default gateway-nya ya kelompok 1 tadi lupa ditulis, padahal mah sudah tahu gitu, cuman memang lupa ditulis aja kayak gitu. Nah nanti untuk kedepannya kalau misalnya ada soal ataupun analisis seperti ini lagi terkait interfilan, itu bisa diselesaikan dengan baik dan lebih teliti lagi kayak gitu ya. Jelas ya? Oke, berikutnya nih ya, menuju akhir Bapak punya kembali sama seperti kemarin lagi ya, yaitu adalah tes tertulis, di mana tes pengetahuan, di mana tes pengetahuannya ini akan Bapak share ke Naila. Nanti di-share ke teman-temannya untuk dikerjakan tes tertulis. Oke, untuk tes pengetahuannya sudah selesai ya. Bapak mau tanya nih, di antara kalian mungkin ada yang bisa menyimpulkan untuk pelajaran pada hari ini? Malik mungkin. Silakan Malik, simpulkan pelajaran hari ini. Pelajaran hari ini kita mempelajari interfilan. Interfilan itu gunanya buat menyambungkan filan yang berbeda ke filan yang berbeda juga. Contohnya 10 ke 20, jadinya bisa terhubung, jadinya bisa kirim pesan lewat pesan Dengan interfilan. Berarti menambahkan apa lagi di atas tadi? Router sebagai protokolnya. Oke, gue tepuk tangan dulu untuk Mas. Oke, ya itu berarti kesimpulan daripada pelajaran hari ini kurang lebih hampir sama ya seperti Malik. Jadi kenapa kemarin VLAN kita buat nggak bisa terhubung, tapi dengan interVLAN ini kita bisa menghubungkan antar beda VLAN kayak gitu ya. Beda VLAN dengan tambahan protokol ataupun alat yang namanya router. Jadi semuanya bisa saling terhubung. Oke. Tepuk tangan untuk kita semuanya dulu hari ini. Kita lanjut nih untuk mengakhiri kegiatan. Sebelum mengakhiri gitu ya, ada satu lagi yang Bapak minta kalian untuk mengisi, yaitu adalah tentang refleksi untuk diri Bapak gitu ya, terkait pembelajaran hari ini seperti apa. Bapak kirim lagi ke kalian, silakan diisi. Oke, sudah ya, clear ya. Oke, alhamdulillah ya, udah selesai semua. Satya, Raffi, Hadi, Rido, Satir, kelar ya. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah untuk hari ini pertemuan kita sudah selesai sampai hari ini ya. Untuk yang berikutnya, materi berikutnya masih tentang konsep VLAN, tapi kita coba untuk memproyekannya. Artinya kalau kemarin kita sampai hari ini menggunakan PBL, mungkin minggu depan ya, coba kita akan melakukan project based learning ya. Artinya apa yang kita pelajari kita akan coba aplikasikan
atau akan kita coba bikin proyeknya gitu ya. Artinya nanti akan bikin topologi segala macamnya, jadi ada hasilnya seperti itu. Jelas ya? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, mungkin salah satu dari kalian pimpin doa sebelum kita pulang. Dirapikan dulu semuanya, barang-barangnya, laptopnya, segala macam, bangkunya. Oke, silakan ketua kelas pimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa selesai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan kami, hari ini kami telah melaksanakan tugas-tugas kami dalam menuntut ilmu. Oleh karena itu ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah ya Tuhan kami, selamatkanlah perjalanan kami, selamat saat kami berangkat dan pulang sekolah. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dipersilakan berdiri.